Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau memenuhi untuk memenuhi tugas kuliah atau UAS psikologi perkembangan yang masa itu masa dewasa awal. Nah, secara definisi atau pengertian, masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang hura-hura. Jadi yang hura-hura ini adalah kehidupan yang masih ingin bersenang-senang, menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Nanti setelah melewati masa ini, maka dia itu akan masuk ke fase yang bertanggung jawab. Perkembangan masa dewasa awal ini dimulai saat seseorang menginjak pada umur 19 tahun sampai 20 tahun. Jadi umur setelah tamat SMA sampai kuliah S1 itulah masa-masa yang masih mau bersenang-senang. Ketika masa kita umur ini dikatakan masa dewasa awal. Tuh. Jadi secara definisi ini. Terus rentan masalah yang terjadi ketika masa dewasa awal ini, yang pertama itu kekerasan seksual kepada perempuan. Yang kedua itu depresi ini banyak pikiran. Tiga ini pergaulan bebas. Nah, ketika dia sudah kuliah atau jenjang pendidikan tinggi, dia itu akan mengalami pergaulan bebas. Maksudnya tidak ada batas-batasan. Yang keempat nih kecemasan. Nah, itu kecemasan masalah kuliahnya, keuangannya, apapun itu. Dan masa 19 sampai 25 tahun. Yang kelima gangguan makan. Seperti anak kos kan, kalau sudah berkuliah maka itu gangguan makannya makan banyak. Yang penyebabnya dia itu tidak mau makan atau enggak nafsu. Oke. Kemudian tugas pada masa ini yaitu kebanyakan orang-orang pada usia 19 tahun ataupun sampai usia 25 tahun itu kebanyakan orang muda seperti kita ya pada usia ini kebanyakan untuk memilih pasangan. Itu juga sekaligus menjadi tugas kita sebagai orang muda ataupun orang yang sudah dewasa untuk memilih pasangan hidup. Dimana nanti kita untuk memperbaiki masa depan ataupun memperbaiki keturunan. Terus yang kedua yaitu mencapai peran sosial. Di sini mencapai peran sosial yaitu mampu nanti untuk berinteraksi ataupun menempatkan diri di dalam masyarakat ataupun bersosialisasi baik dalam kelompok yang kecil ataupun kelompok yang lebih besar. Terus yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini yaitu di dalam bermasyarakat tadi kita itu harus bertanggung jawab ketika nanti mendapat tugas-tugas ataupun kepercayaan yang telah dibebankan ataupun diamanatkan oleh masyarakat ataupun orang lain. Terus mencapai kemandirian sosial di sini dituntut juga untuk mandiri, maksudnya tidak adanya lagi ketergantungan kepada orang tua, orang lain ataupun dan lain sebagainya. Terus menjadi warga negara yang baik. Di sini juga dituntut menjadi warga negara yang baik sebagaimana mestinya. Semisal tidak narkoba, tidak judi, ya itu kan menjadi warga negara yang baik. Seandainya dia itu zina, judi, apalagi merampok kan, itu kan merugikan warga negara kan. Itu kan bersifat ke yang negatif. Jika sudah melakukan yang baik, maka dia akan menjadi warga negara yang baik. Ini yang dikatakan. Nah, solusinya ini ketika dia sudah mengalami rentan masalah ini, solusinya ini. Solusinya itu ini yang pertama itu membangun hubungan dengan banyak orang. Di sini maksudnya membangun hubungan baik dengan banyak orang. Ini maksudnya hubungan bukan pacaran ataupun persaudaraan atau apa cinta-cintaan gitu ya. Tapi maksudnya di sini itu membangun hubungan persaudaraan untuk menunjang kehidupan gitu ya. Seperti memperbanyak silaturahmi, memperbanyak kenalan, memperbanyak cabang. Biasanya orang mengatakan perbuat pusat perbanyak cabang. Itu kan ini membangun hubungan dengan orang lain, entah itu orang Jawa atau orang Sunda, itu memperbanyak hubungan supaya
apa makin banyak kenal menyambung silaturahmi itu Mbak baik. Ijat nggak apa-apa. Nanti gantinya boleh cabang banyak ya. Nih, Pertanyaannya apa? Terus fokus pada tujuan hidup gitu. Di sini fokus pada tujuan hidup harus lebih fokus untuk tujuan kamu hidup apa gitu. dulu. Sebenarnya sampai itu fokus pada tujuannya kuliah ya. Jangan di KPI, sampai itu fokus belajar di KPI. Jadi sampai itu nggak boleh belajar fisika begini ya. Ada rubet gitu masalah tujuanmu itu atau tujuannya syariah berarti belajar di perbankan. Nggak boleh belajar di kalau gitu rubet gak masalahnya. Fokus pada tujuan hidup. Dan mau ibadah, tujuannya ibadah tahajudnya itu dikerjakan. Terus menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, misalkan telah mencapai sesuatu ataupun kebanggaan diri sendiri. Jadi di situ kita harus menghargai diri sendiri dengan pencapaian meskipun itu entah kemenangan ataupun kekalahan, tetapi untuk mencapai pada fase yang itu tetap harus menghargai karena itu memang sebuah perjuangan ataupun bentuk pengorbanan ataupun pembelajaran. Nah, menghargai diri ini bisa memberi makan, tidur, ya kan itu suatu bisa menghargai diri kan, bisa begadang tidur. Kenapa nggak jual diri? Ini definisi dari menghargai diri. Jual diri guys. Maksudnya tidak terlalu menekan apa? Pelit pada Pelit diri Nah, sendiri itu, pelit maksudnya itu pelit diri sendiri. Nah ini konsep dari masa dewasa awal, yaitu cara ditekannya dari pada umur 16 tahun sampai 25 tahun ini. Jadi kesimpulannya tuh pada masa ini dia akan menemukan ini dan ini. Pada dia ini pengertiannya. Nah ini masalah yang akan dialami ketika sudah masuk dewasa awal. Nah, terus ada tugas yang wajib bagi dirinya itu terutama yang memilih masalah hidup pasti itu. Nah, ini tadi solusinya ketika sudah dapat masalah ini dari masa dewasa awal. Mungkin ada yang mau nanya kali dari masalah apa masa pribadi. Mas, itu kan solusinya ada fokus pada tujuan itu. Jadi menurut saya sampai kan fokus pada satu titik kan artinya kalau sampai pahamnya ahlinya dalam fun ini kan jangan dicampur adukan dengan fun yang lainnya kan. Jangan sih mas ini gitu kan sih. Ya. Nah, tapi kenapa kok dari sekian banyaknya dosen itu menggojlok, maksudnya dari setiap matkul dosen itu menggojlok siswanya itu agar bisa dalam semua bidang itu. Sedangkan di situ fokus pada tujuan hidup, tujuan hidupnya sendiri itu. Dengan namanya pelemahan mental itu. Berarti ada tekanan mental ya? Iya, orang pasti tertekan kalau satu mahasiswa digojlok dengan beberapa tugas-tugas yang banyak. Meskipun itu satu dosen loh ya, tapi kepala mahasiswa itu satu. Paham nggak? Udah. Terus solusi yang baik itu gimana itu? Maksudnya ini fokus pada tujuan hidup itu mungkin dosennya itu menginginkan mahasiswanya untuk bisa mengatur waktunya untuk nanti bisa berfokus untuk mengatur setiap mana yang lebih penting, mana yang lebih dulu dikerjakan gitu. Nah, kemudian tujuannya itu nanti ke masa depannya untuk lebih lebih cerah lah gitu mungkin maksud dosennya ya, memberikan banyak tugas gitu supaya nanti di situ pembelajaran kan tujuan pertama kuliah itu juga belajar gitu ya. Terus tujuannya juga apa sih namanya? Apa namanya tuh? Jadi orang yang baik. Kamu Ya, nah, tujuan itu ya. Nah, jadi bekerja keras juga gitu mungkin maksudnya. Tadi kan itu tujuannya sesuai kayak gitu bisa bertanggung jawab ya. Ya enggak?
Tapi bukankah kapasitas orang itu berbeda? Iya, memang kan Sedangkan di situ tertera bahwasanya menghargai diri sendiri itu lebih utama. Itu adalah solusi yang utama itu kan. Iya. Tulisannya di situ kan. ini kan masuk di sini kan ada apa? Kalau pas kuliah itu namanya apa? Tanggung jawab ya kan? Tanggung jawab enggak? Iya. Kalau sampai itu ngambil kuliah psikologi, maka sampai harus belajar psikologi perkembangan, psikologi Islam, psikologi positif. Jadi sampai kalau nggak suka salah satunya itu positif nggak suka sama dosen ya kan, mulai tugas. Itu tugas sampai itu nggak terlalu banyak dari apa? Mengukur kewajiban, ya kan? Mengukur kewajiban dari yang sampai tujuan sampai apa kuliah. Jadi apapun yang terdapat di dalam kuliah itu mau sampai suka nggak suka, ya minimal sampai harus menggugurkan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Itu kewajibannya. Menggugurkan kewajiban. Itu apa? Termasuk bayar. Itu kewajiban loh. Oh, jadi artinya apa? Sebagaimana aku sampai benci sama dosen, tapi Enggak, itu gue nggak pernah iya, benci. benci. Terkadang ada benci. Nah. Jadi kalau menemukan hal itu, maka minimal sampai itu datang dan memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Tujuan kan apa? Kuliah. Jadi apapun yang terjadi dalam kuliah itu harus dijalani dengan baik. Itu tujuan ya. Pertama itu bisa memilih. Jadi bisa dikatakan menjadi warga negara yang baik. Kalau dah sama mengikuti bisa dikatakan menjadi mahasiswa yang baik. Baik ini kenapa? Berarti menghormati orang lain, ya kan? Menghormati orang lain itu lebih utama kan? Daripada walaupun kita itu benci dengan orang itu, biasa gitulah, ya kan? Lebih utama loh. Tapi menghormati adalah kewajiban, mengikuti adalah sunnah. Hah? Kau boleh hormat kepada siapa saja, tapi kau Tidak boleh apa? Tidak harus mengikuti. tidak harus mengikuti kepada Itu. siapa saja. Makanya ada di kata itu, makanya itu ada kan dalam makalah itu unzur makalah wal tanzur makalah. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Meskipun orang gila. Iya. Kalau perkataan yang kita Orang gila. menerima itu baik, ini kan apa masa mental ya. Kalau orang dia mental rusak, kalau dikatakan itu baik, ikuti. Sekarang ada orang mental ya yang baik. Tapi perkataannya yang menyesatkan, enggak? Kasihan loh, makanya kita sebagai kita ini Mas Untung kita ini menjadi orang yang tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar, ya enggak? Itu tujuan tadi. Mungkin ada lagi, kurang satu lagi. Berarti berapa menit tadi? Akan aja. Misalkan. Kurung. Kalau mau kesulitan yang awal. Mungkin dari Adi mau nanya. Dari Alif apa kata tadi mau ada pertanyaan yang mau dilontarkan terhadap masalah dirinya atau keseharian gitu yang kurang menyenangkan atau ada teman-teman yang tidak menyenangkan ataupun terdapat masalah ketika kemarin ngomong katanya mau beli motor untuk buat KKN kan itu kita kan itu masalah pasti apa maksudnya cemas saja kan cemas berarti cemas apa takut nanti bis KKN itu suka jalan maka dia itu dia niatan mau beli motor itu masuk kecemasan. Nanti kecemasan ini bisa mengakibatkan gangguan makan, tidak? Daerah makan. Apa? Berguna aja. Iya kan? Seperti kalau kecemasan itu bisa mengakibatkan depresi, pikiran, mending pusing kan, bunuh diri. Itu fatal itu. Ini nanti mau tanya lagi. Itu saya mau tanya itu. Yang bagian solusi membangun hubungan dengan banyak orang. Artinya kita banyak bergaul, banyak kenalan, banyak relasi kan. Nah terus ternyata di rentang masalah itu ada yang namanya pergaulan. Dengan kita membangun hubungan dengan banyak orang itu kan sangat rawan sekali pada pergaulan. Nah, jadi dalam membangun hubungan dengan banyak orang itu yang perlu diperhatikan kira-kira apa agar tidak terjadi pergaulan di pada malam ini kan bebas ini banyak kita lihat siapa. Apa namanya kita itu berteman, teman itu mempengaruhi lingkungan ya, kan? Lingkungannya sampai bisa tahu sampai itu sebagai seorang mahasiswa atau sudah orang yang sudah mengalami masa dewasa awal ya, kita umur 19 tahun sampai 25 tahun ini sudah bisa pasti bisa membedakan yang benar-benar yang mana yang salah. Jadi sampai cari teman yang berkualitas. Yang berkualitas apa? Kalau sampai hidup di pesantren berarti sampai itu menemukan teman-teman yang
nyantri yang rajin, walaupun tidak rajin tapi dia baik gitu, nggak melakukan hal dosa besar saja kan. Sholat, cuman apa nggak dia itu kan cuma apa namanya itu efeknya. Tapi kalau sampai itu bergaul, mohon maaf ya, misalnya kayak preman, ya kan, atau itu untuk melalui pergaulan bebas atau bertemu sama perempuan bebas kan, ya kan, nanti situ bisa mengalami apa? Syahwat kan, syahwat luar biasa itu. Iya, ini pergaulan bebas itu maksudnya. Jadi sampai itu harus bisa memilih teman, karena teman itu mempengaruhi kita, ya kan. Misalnya gini, kalau sampai itu berteman sama orang penjual patung baik dan apa kan semua kita kalau sampai berteman sama orang yang ya tukang las itu ya, terus sampai itu kita perhatikan artinya itu. Jadi harus bisa membedakan yang baik dan buruk. Jadi walaupun kita harus bangun hubungan dengan banyak orang, tapi tetap harus dilihat siapa yang mau. Iya. Artinya apa? Harus memilih yang berkualitas gitu. Lingkungan. Termasuk istri nggak? Hah? Istri nggak? Nah, yang berkualitas. Ya, harusnya. Itu caranya kan? ini loh, ini pasangan hidup. Ya, itu lah. Jadi sampai itu kalau udah sampai ini pasti sampai tahu yang mana benar, yang mana baik, mana yang tidak baik. Apalagi sampai ini kalau di pesantren mayoritas itu orang yang baik-baik ya, mayoritas itu. Maka membangun hubungan dengan banyak orang. Mau pesantren Al-Ma'ruf, Al-Boyo, KMC, kan manusia. Kalau sampai itu menjalin hubungan yang banyak, pasti sampai itu banyak menemukan orang-orang yang berkualitas, ya kan? Sip, masih. Bagaimana ada kayak lain? Katanya udah. Udah. Alah, kalau memang tidak lagi yang mau ditanyakan, kita tutup saja ya. Oke. Untuk memenuhi kuliah, ini lagi perkembangan yang diampu langsung oleh Ibu Tri langsung. Bisa. Ayo ibu. Ayo siapa? Ada dia. MPSI. Sama kakak saya Tuh. Saya akhiri. Sebelumnya untuk teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi nanti bisa ataupun dititipkan. Ini sama ini surat Ini lebih sekali. Ini beda ini boleh. Ya. Ini yang menyetujui ini ya. Iya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.